Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham dan teman saya Brahma Sri Angga Putra. Saya berasal dari kelas SI 4505 dan teman saya juga berasal dari SI 4505. Dalam kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan terkait tugas 2 EAI yang berjudul RESTful API. Yang mana kita harus membuat terlebih dahulu database-nya menggunakan PHP MyAdmin. Yang pertama tuh kita membuat tabel yang namanya itu detail kontak, yang mana di detail kontak tuh ada seperti Bram, ada apa aja? Di detail kontak itu ada kontak ID, nama, nomor, dan Nama, alamat. nomor, dan alamat. Terus selanjutnya kita masuk ke Visual Studio Code. Langkah pertama itu kita membuat file for import files itu menggunakan uh, JSONify. Paling bawah Bram, yang yang kita butuhkan itu adalah pertama itu membuat portnya. Paling bawah Bram, itu tuh kita menggunakan port dengan host 0000 dengan port 50. Atas lagi Bram. Uh, Terus kita membuat app flash name itu yang ada dalam app flash itu ada localhost, root, MySQL passwordnya, terus database, nama database yang kita bikin. Terus kita selanjutnya membuat app root dengan return selamat datang di manajemen kota. Yang ini langkah pertamanya kita untuk menampilkan uh, di awalnya itu selamat datang di manajemen kontak. Terus kita membuat root yang kedua itu namanya person, di mana di dalam person ini terdapat nama, eh, nomor, dan alamat. Ini kalau kita masukkan di Google dengan localhost 50/person akan muncul nama, nomor, dan alamat. Terus juga selanjutnya kita bikin app root detail kontak, yang dimana di sini ada get dan post. Yang itu yang pertama ada get, kita memanggil connection MySQL dengan kursornya execute select from detail contact, yang dimana di kolom names ini ada i for in cursor description. Uh, Terus kita juga menampilkan data append yang ada di dalamnya itu ada kolom names row. Ini kita terus kita menampilkan return JSONify data untuk menampilkan datanya. Terus juga selanjutnya ini ada elif request method ini untuk menampilkan post. Di post ini terdapat ada request nama, request nomor, request alamat. Selanjutnya kita juga membuat kursornya untuk menampilkan MySQL connection. Di SQL ini terdapat uh, beberapa, itu ada nama, nomor, alamat, dan values. Dan juga kita memanggilnya menggunakan MySQL connection commit. Kalau misalnya data yang dimunculkan itu berhasil, maka datanya berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita membuat upload rincian kontak. Di mana di sini kita memanggil data yang sebelumnya. Di sini kita menggunakan request RJS. Ya, ini untuk menampilkan data sebelumnya. Terus untuk menampilkan datanya kita menggunakan return JSONify data. Terus yang selanjutnya ini ada kita membuat upload detail kontak untuk menghapus. Di sini kita memanggil request address-nya ini menggunakan MySQL connection cursor, yang mana kita memanggil kontak ID-nya. Terus kita mengeksekusi di SQL, file. Terus kita memanggil juga di MySQL connection titik commit.
Ketika berhasil, maka akan muncul data berhasil dihapus. Terus ya, yang yang terakhir itu kita membuat root edit kontak. Ini namanya metodenya put. Ini kita memanggil data request get JSON. Ini menggunakan SQL-nya yang memanggil detail kontak, itu ada nama, nomor, alamat, terus di mana kontaknya berada. Terus kita menggunakan file data nama, data nomor, data alamat, dan request address ID-nya. Terus kita juga memanggil menggunakan MySQL connection commit dan cursor close. Ketika berhasil, maka muncul kata data berhasil diupdate. Untuk angka menampilkannya, saya serahkan pada teman saya Bramas. Pada Bramas, silakan. Oke. Jadi yang pertama kita perlu menampilkan, kita perlu berpindah ke Thunder client-nya dulu. Kemudian di sini ada metode get yang sudah saya buat bersama teman saya. Ini ada 4 metode, yaitu ada get, post, put, dan delete. Nah, di mana get ini kita bisa menampilkan semua data yang sudah kita buat sebelumnya di database. Oke, maaf. Pertama-tama kita jalankan dulu menggunakan python./app.py untuk mendapatkan connection localhost-nya. Nah, setelah sudah jalan seperti ini, maka kita akan beralih ke localhost-nya. Di sini saya akan menampilkan get-nya dulu. Oke, berikut ini adalah data-data yang sudah kami buat sebelumnya di database ya. Ada semua datanya dan ada 3 data. Oke, langkah selanjutnya kita akan post ya. Nah, post ini kita itu menambahkan data untuk di database-nya ya. Kita bisa gunakan aja. Coba kita ganti, kita send aja. Nah, di sini ada message data berhasil ditambahkan, yang berarti data sudah ditambahkan ke dalam database-nya. Kemudian kita kembali lagi ke get ya. Kita lihat apakah sudah ada. Nah, sudah ada ya. Yang tadinya cuma 3 data, sekarang sudah jadi 4 data. Nah, ini data yang berhasil ditambahkan tadi. Oke, kemudian kita next, postnya sudah berhasil. Kemudian di sini ada put. Put ini sama dengan apa namanya, mengupdate data ya. Kita bisa ngubah datanya. Nah, di sini yang tadi sudah kita post itu ada ini ya, kontak ID yang ke-6 ini. Nah, kita tinggal, kalau kita mau ubah, kita tinggal copy paste aja. Kemudian kita beralih ke metode putnya. Di sini kita akan ganti ya. Nah, di sini ini data yang pertama kita ya. Tapi di sini kita kontak ID kita hapus. Kemudian eh, alamatnya ini ada di paling bawah. Nah, seperti ini. Semisal kita bisa ganti jadi ke Bramas Ilham, semisal. Kemudian nomornya kita bisa ganti, alamatnya juga kita bisa ganti. Nah, tadi itu datanya itu ada di 6 ya. Nah, untuk menggantinya kita perlu mengetikkan ID-nya ini di 6 sehingga kita bisa mengganti data yang ke-6. Oke, kita bisa send aja. Nah, data sudah berhasil diupdate. Kemudian kita bisa kembali lagi ke get-nya dan kita kirim lagi. Nah, di sini sudah terganti data yang tadi, data yang ke-6 tadi sudah berganti jadi Bramas Ilham. Terus alamatnya Bojong Soang dan nomornya sudah terganti juga ya.
Oke, kemudian metode yang terakhir adalah delete. Delete ini kita bisa lakukan setelah kita membuat data yang tadi ya. Nah, tadi kan kita sudah buat data yang ke-6 ya. Coba kita sekarang hapus ya. Di sini kita memakai localhost yang sama, tapi memakai root yang berbeda. Di sini kita memakai root kontak, dan sebelumnya tadi memakai root edit kontak ya. Kita bisa memasukkan ID yang ingin kita hapuskan, yaitu ID yang ke-6. Kita bisa send aja. Nah, data sudah berhasil dihapus. Kita bisa kembali ke get untuk mengeceknya. Nah, sudah tidak ada ya data yang ke-6 ini, data yang keempat ya. Data yang ke-6 tadi sudah terhapus. Kemudian untuk postman-nya itu berlaku sama juga. Kita bisa lihat di sini. Kita send aja. Apakah sudah berhasil terhapus atau belum. Nah, di sini sudah tidak ada lagi ya data yang ke-6-nya ya. Dan jikalaupun kita ingin membuat sesuatu, kita ingin put juga, kita bisa buat di sini sama seperti sebelumnya. Kemudian kita juga bisa apa namanya, edit juga di sini, bisa delete juga di sini, sama seperti di Visual Studio Code. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.